kedamaian itu dirusak dari dalam rumah. Iya. Kalau dari dalam rumah hilang perdamaian, ya kacau lah hidup seseorang anak. Iya. Pak Andi Prawira. Welcome to Millennial Babrong. Selamat datang. Ini kita jauh-jauh kita datangin nih Dari Bali. dari Bali. Wah. Om sehat. Sehat puji Tuhan. Sehat. Harus sehat. Harus sehat. Tahun kapan itu tuh ya? Tahun Anaknya yang kita podcast. anaknya itu tahun berapa ya? Eji Enggi tahun berapa? sama Lolita. Itu 2002. Dua ya? Oh tahun baru, masih tahun lalu. Iya. Oh Yang kita ingat mau makan apa? makan rujak. Rujak. Mau makan apa? Rujak. Iya, karena baru kali itu ada bintang tamu, ada Iya. narasumber tanya makan apa, makan rujak. Iya, Biasanya rujak. roti aja atau Roti. hopen atau Rujak. apa. Rujak. Kayaknya di Bali gak ada rujak deh. Rujaknya cuma rujak Bali. Rujak Bali. Oh Bali. beda kok sini rujaknya tuh. Ya, Ya. Rujak ini ya. pasti. Enggak. Oke. Oke. Pak Andi ini adalah seorang leader daripada Peacemaker. Ya. Kita jadi hari ini ngebahas Peacemaker Peacemaker. lagi karena saya melihat bahwa Peacemaker ini adalah sebuah gerakan yang cukup bagus buat Indonesia. Iya, benar. Itu ngebangun negara ini, terutama ngebangun manusianya. Iya, iya. Ya. Ideologi juga. Iya. Ideologinya ini gerakan nasional gitu, Iya. kayak gitulah ya. Benar-benar. Gitu. Makanya kita undang karena sesuai dengan baju kita bawa perubahan. Bis. Baper itu bawa Bawa perubahan. Jadi Pak Andi ini udah banyak bawa perubahan di Yes. Indonesia, tapi saya rasa walaupun udah banyak, tapi harus lebih banyak lagi ya Pak ya. Yes. Amin, amin. Nah, itu kenapa sebelumnya mau tanya deh Pak, mungkin dari Pak Andi ini lebih jelas arti kata peacemaker itu apa? Iya. Pak? Kita tahu pembawa damai, pembawa damai. Nah, maknanya itu apa sampai peacemaker itu bisa? Ya, ya tadi seperti dibilang peacemaker itu ya pembawa damai. Jadi kita mulai dulu dari alasannya. Saya pikir setiap kita manusia, terutama anak-anak muda, Iya. itu kan punya tujuan-tujuan hidup. Iya. Banyak tujuan-tujuan hidupnya. Nah, mau apapun profesi, status seseorang, pasti akhirnya ujung-ujungnya akan bicara tentang tujuan hidup. Iya. Nah, kita berharap bahwa salah satu dari sekian banyak tujuan hidup yang dianggap penting itu jangan lupa juga bahwa di mana kita berada, kita perlu tahu fungsi kita di tempat kita berada, apalagi di kota di mana kita dilahirkan, Oke. besar, menjadi pinter, Mhm. punya karir, Iya. jadi orang profesional. Apakah pertanyaan yang berikut, apakah kita juga termasuk orang yang ikut punya andil atau terlibat di dalam mengusahakan kesejahteraan kota? Oke. Kita semua orang, apapun suku agamanya, tentunya lah kita sudah sering berdoa. Iya, Semua iya. orang pasti berdoa kan? Iya. Berdoa di gereja, berdoa di masjid, berdoa Iya. di pura, di kelenteng, dimanapun juga. Itu sesuatu yang menjadi hal yang mendasar. Iya. Dari kecil orang tua kita selalu ajar, udah doa belum, udah sembahyang belum, Iya, seperti itu, udah sholat belum. Gitu. Tapi ada hal lain yang penting yang apalagi di zaman milenial ini, di era digital ini kita jangan lupa ada satu effort, harus ada satu usaha. Ini bukan narasi aja, ini jadi sebuah aksi. Oke. Gitu. Sekarang kan kita bicara narasinya dulu. Iya. Tapi kelak adik-adik anak-anak kita akan bertanya, aksinya apa dari apa yang kamu narasikan? Benar. Bukti Oke. bahwa kita sudah terlibat di dalam mengusahakan kesejahteraan kota itu apa? Berdoa udah, sekarang giliran mengusahakan kesejahteraan kota. Contoh sederhana, kalau kota kita sering kebanjiran, banjir bandang dan lain sebagainya, apa kita diam aja? Apa tidak ada usaha-usaha untuk kelak jangan lagi kota kita dipenuhi air? Iya. Usaha-usaha kecil misalnya jangan buang sampah sembarangan. Iya. Mulai beraksi dengan memisahkan benda-benda plastik dan lain sebagainya.
Atau mungkin kota kita dipenuhi dengan hal-hal yang lebih buruk. Kecanduan narkoba misalnya. Kejatuhan anak muda karena peredaran narkoba di kota kita meningkat. Kita tahu. Tapi kita nggak ada aksi, nggak ada usaha. Iya. Gitu. Doa udah kan. Iya, Tapi kan kita butuh usaha juga. Benar. Usaha dan berdoa. Setuju. Gitu loh. Untuk sebuah kesejahteraan kota. Karena kalau ketika kota kita sejahtera kan yang sejahtera kan kita juga. Iya. Benar. Anak muda sekarang, aku kan belum menikah, ngapain capek-capek penting. Iya, tapi biasa-biasa kan kamu menikah. Kamu bakal punya anak. Iya. Apakah mau anak kita terlibat narkoba? Oke. Janganlah, iya, jauhkanlah iya. itu. Jadi sejak dari kita masih kuat, masih Iya. sehat, otak kita masih bisa berpikir banyak, kita masih bisa, tenaga masih bisa berkontribusi banyak. Ya mari kita mengusahakan kesejahteraan kota ini. Kita nggak mau ada adik-adik kita yang menikah usia dini, gagal sekolah, Benar. gagal kuliah, gagal meraih cita-cita hanya karena usia belasan tahun harus hamil. Ini kan banyak terjadi di Oke. kota-kota. Oke. Jadi udah kita nggak melulu harus ketarik bahwa banyak orang nggak peduli. Udahlah, ya nggak peduli, tapi kita secara pribadi. Oh, oke. Siapa saya gitu loh. Hmm. Coba renungkan sejenak, apakah saya sudah berkontribusi, terlibat di dalam mengusahakan kesejahteraan kota. Saya percaya kita semua bukan orang-orang yang hanya ingin besar di tempat ibadah. Benar. Iya. Iya benar. Hanya dipenuhi oleh hal-hal yang teologis, hal-hal yang semua serba Iya. Tuhan, serba kekudusan, kesucian. Padahal sejenak kita keluar dari tempat-tempat ibadah kita, dunia sedang menantikan kita Oke. untuk sebuah yang karya nyata gitu. Jadi mengusahakan kesejahteraan kota, oke, kita dengan hati, perlu hati kita berdoa udah pasti. Udah pasti, Artinya ya. kontribusi hati udah ada Oh. dalam berdoa, ya kan? Yang kedua, komitmen. Sebagai saya, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, pengusaha muda, profesional muda, apa kontribusi saya? Ya, seperti yang tadi dibilang di awal, mau melakukan sebuah perubahan kan mulainya dari sebuah usaha dulu. Oke. Iya. Itu masuk dalam cakupan usaha, mengusahakan kesejahteraan kota. Supaya kenapa kita pilih mengusahakan kesejahteraan kota? Supaya fokus, tajam, nggak bias. Kadang orang bilang usahain dong perubahan kan banyak. Ya, perubahan apa gitu? Perubahan apa? Nah, yuk kita kerucutkan perubahan untuk dimulai dari mengusahakan kesejahteraan kota. Betul. Karena ini akan jadi legacy, ini akan jadi sesuatu yang kita tinggalkan kepada adik, anak, cucu kita kelak. Oke. Kalau kota kita sejahtera, kitalah salah satu orang di dalamnya yang ikut punya andil, yang ikut punya kontribusi. Mungkin kecil, mungkin ikut terlibat dalam campaign edukasi pencegahan bahaya narkoba misalnya. Iya. Atau peduli dengan pecandu. Kita musuhi candunya, tapi pecandunya jangan dimusuhi. Jadi musuh Iya. nggak boleh Oke, itu. Oke. Nah, tidak memusuhi pecandu harus ada langkah konkretnya, yaitu peduli untuk membawa dia ke panti rehab, menemani dia konseling misalnya, atau mencarikan dia akses di mana dia bisa direhabilitasi, di mana dia bisa dikonseling, contohnya seperti itu. Oke. Kita mau memberantas atau menurunkan angka penularan HIV/AIDS. Iya. Kan kita semua orang bisa terlibat dalam kampanye anti seks bebas. Bahaya seks bebas. Seks bebas ujung-ujungnya akan mengakibatkan banyak hal. Salah satunya terinfeksi oleh HIV, virus HIV. Gitu loh. Kita bisa ada juga andil di situ. Atau pergi ke tempat-tempat di mana anak-anak muda membutuhkan uluran tangan. Oke. Misalnya ada penjara anak, ada penjara perempuan. Gitu. Banyak sebenarnya. Mengusahakan kesejahteraan kota kan banyak. Iya. Yang punya profesi-profesi bisa ikut terlibat dalam edukasi pencegahan kesehatan, edukasi pencegahan kriminalitas,
edukasi pencegahan untuk perdagangan orang, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini alasan mendasar daripada adanya pembawa damai itu. Jadi peacemaker ini bukan organisasi, saya perlu tekankan. Kita tidak ingin mengorganisasikan organisasi yang udah ada. Gitu. Tapi ini jadi seperti sebuah gerakan, the movement. Sebuah gerakan yang mungkin nama nggak terlalu penting, tapi manfaat dan dampak dari gerakan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya kita kemana kita pergi, kita ada satu modul, ada satu komitmen gerakan bersama namanya 12 nilai dasar peacemaker. Gitu, yang tujuannya supaya anak-anak muda ini bisa diperlengkapi. Nah, yang kedua tadi yang saya bilang tadi udah yang pertama. Yang kedua tadi adalah ketika hati udah kita satukan, kita doa masing-masing misalnya. Kemudian yang kedua kan dibutuhkan satu kesatuan. Gitu loh, kesatuan. Karena kalau mau mengusahakan kesejahteraan kota kan nggak bisa sendirian. Kita harus bareng-bareng. Tadi seperti tadi saya bilang, komunitas, elemen yang ada dengan segmentasi yang berbeda-beda itu bersatu. Gitu. Bersatu untuk sebuah tujuan yang sama. Ingin mensejahterakan kota. Nah, kesatuan ini simpulnya harus didasari oleh rasa damai. Jadi tidak akan ada kesatuan kalau kita nggak damai, kan? Nggak berdamai. Makanya kenapa kita menyebutnya sebagai gerakan pembawa damai. Gerakan pembawa salam. Gerakan pembawa shalom. Gerakan pembawa santi. Nah, kalau dasar pijakan dari semua agama itu adalah perdamaian, kan indah. Memang setiap agama kan mengajarkan itu. Benar. Salam, santi, shalom itu kan semua dari masing-masing agama yang artinya sama. Yang artinya peace. Artinya damai. Jadi ini kita nggak peace dijadikan lambang yang seperti Mercedes begitu, ya kan? Atau jari dua begitu, kayak benseng gitu. Atau hanya retorika, atau hanya dialog antar lintas agama. Jadi dialog lintas agama nggak penting. Banyak orang, penting itu biarlah itu di level orang-orang tua, ya, para sepuh-sepuh, para kiai, para pendeta, pastor. Mungkin pemerintah dan lain sebagainya. Tapi di grassroots, di akar rumput, ini harus diwujudkan dalam bentuk gerakan. Diwujudkan dalam bentuk gerakan. Yang dialog itu udah cukup lah. Karena gerakan damai itu nggak cukup dialog. Dialog lintas agama. Dialog antar umat beragama. Nggak cukup. Saya pikir generasi kita sekarang nih butuh action. Butuh aksi. Jadi ya saya titip teman-teman yang senang bernarasi di dunia digital digencarkan. Tapi yang komunitas yang juga beraksi di dunia grassroots, tempatnya di akar rumput, pun melakukan gerakan yang sama. Sehingga narasinya ada, aksinya nyambung. Ntar adik-adik kita, anak-anak kita nanya, ini ngomong-ngomong damai-damai buktinya mana? Ada tuh buktinya tuh. Teman-teman kita peacemaker melakukan aksi. Kita ramaikan di narasinya melalui sosial media dan lain sebagainya. Gitu. Nah, harapannya itu. Jadi di setiap kota harapan kami akan ada gerakan pembawa damai yang terdiri dari kesatuan hati, kesatuan doa. Setiap anak muda yang sepakat, yuk menyatukan semua perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Ya untuk apa lambang di burung Garuda cuma nempel di dinding aja? Gitu. Saya bilang sama pemimpin-pemimpin saya, anak-anak muda setiap kota, pemimpin-pemimpin peacemaker maksudnya. Jadi jangan cuma jadi cengkraman retorik di kaki gunung Garuda, burung Garuda aja dong, Bhinneka Tunggal Ika. Generasi milenial sekarang dan adik-adiknya harus menerjemahkan itu dalam bentuk aksi. Apapun iman percaya kita,
apapun suku kita, apapun juga pergumulan atau tantangan yang dihadapi setiap kota. Kalau kita pikul bersama ke depan, ya ini lagi rame-rame milih-milih calon presiden, ya udah biarin aja lah, itu yang suka-suka ikut nih. Kita berdoa, percaya bahwa kelak yang bakal jadi presiden pun yang ikut berpikir tentang kesejahteraan kota. Kan, karena tanggung jawab kita ini kan anak muda harus jelas gitu loh. Iya benar. Jangan blur, jangan gitu loh. Ada waktu nge-gadget, ada waktu nge-game, main game dan tapi supaya nggak mager melulu, nggak baper melulu, gitu. Harus ada aksi yang kita libatkan mereka, gitu. Jadi itu yang saya pikir hal yang paling penting selama ini dari pengamatan. Ya saya udah nggak muda lagi, tapi mungkin sisa-sisa waktu dan energi yang ada, saya kepingin rindu anak muda di Indonesia tuh ya udah bersatu lah, ya kan. Dengan aksi seperti tadi ya. Dengan aksi yang menjadi tanggung jawab bersama. Kita angkat beban itu supaya beban itu jadi ringan. Karena kalau mengusahakan kesejahteraan kota itu kan maunya Sang Pencipta. Oh iya. Betul nggak? Iya. Benar. Siapapun Tuhan yang kita sembah, pasti senang kalau kota yang kita tinggalkan dipenuhi kedamaian dan dipenuhi oleh kesejahteraan. Setuju. Tuhan kita, Sang Pencipta itu kan menciptakan kota kita, bangsa kita untuk dijaga, bukan untuk diporak-porandakan. Benar. Iya benar. Gitu. Jadi kita nggak mau terlibat juga dengan hal-hal yang memanas-manasi. Tapi peacemaker harus bawa kesejukan. Benar. Setuju. Kesejukan itu ada di dalam satu kata, damai. Dan kita mulainya dari damai dimulai dari saya. Jadi makanya kenapa saya bilang ini bukan organisasi. Nggak penting organisasi. Iya benar. Tapi kalau masing-masing anak muda menyadari bahwa damai itu dimulai dari dirinya, dari dalam rumah dia sudah menjadi pembawa damai. Mungkin orang tuanya berseteru terus, hidup di tengah-tengah orang tua yang broken, misalnya keluarga yang broken, tapi dia bisa menjadi pembawa damai. Benar. Mulai dari dalam rumah, kemudian di lingkungan rumah, kemudian di komunitas di mana dia bergaul, kemudian di mana dia bertumbuh, dan seterusnya. Jadi kalau damai dimulai dari saya, nggak peduli sukumu apa, agamamu apa, kan indah. Yang tidak damai di rumah bisa menjadi damai karena kita ada pembawa damai, ada peacemaker di dalam rumah yang tidak berpihak, tidak memiliki mental korban, tapi justru bangkit, memiliki mental pembawa damai. Bisa menjadi pembawa damai di antara suasana rumah yang memanas. Ingat, hati-hati, memang kedamaian itu dirusak dari dalam rumah. Kalau dari dalam rumah hilang perdamaian, ya kacau lah hidup seseorang anak. Seorang anak ini rusak kedamaiannya, akhirnya dia keluar bukan jadi peacemaker, malah jadi troublemaker. Makanya nilai-nilai 12 nilai itu pun kita tajam menyosor pribadi dulu. Pribadi yang dibangun. 2 nilai pertama itu bicara tentang pribadi. Aku bangga jadi diri sendiri. Kemudian no curiga, no prasangka. Bagaimana bangga memiliki identitas sebagai ciptaan. Semua kita kan mengaku dong diciptakan Tuhan. Gitu. Ya, kita bukan brojol begitu aja ke bumi, ke dunia gitu kan. Kalau kita percaya kita diciptakan Tuhan, berarti tangan Sang Pencipta itu punya rencana. Benar, setuju. Motor Harley Davidson diciptakan oleh si Harley dan Davidson. Kenapa cc-nya besar di atas 1000 cc? Karena punya tujuan. Tujuannya itu untuk bisa melintasi dari negara bagian ke negara bagian. Makanya cc-nya harus besar. Dari New York ke Florida nggak bisa naik Scoopy kan gitu. Benar. Jadi Sang Pencipta motor Harley tahu kenapa dia ciptakan motor besar, ada sandarannya, kakinya bisa ngelonjor, karena supaya ada tujuan.
Dan masa Tuhan menciptakan kita ngasal? Oke. Kita semua diciptakan tentu punya tujuan. Tujuannya Dia. Nah, salah satu tujuannya Dia adalah kita ikut terlibat, membawa kebaikan, membawa perdamaian, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengusahakan kesejahteraan kota. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bersatu sebagai pembawa damai. Kurang lebih gitu. Wow. Berarti Peacemaker bisa dibilang tuh kayak dari Pak Andi dan tim yang ada itu kayak ngebakar kesadaran orang-orang gitu ya. Dari semua kalangan, mau tua, mau muda, mau organisasi, mau non organisasi itu membakar kesadaran bahwa ya kamu harus mensejahterakan kota gitu dengan aksi yang ada gitu. Nah mungkin kalau para penonton baper tuh pengen gitu kebakar juga sekarang sama Andi ya setelah Andi ngomong gini, tapi dia mikir harus gimana saya gitu. Itu kalau secara praktisnya tuh gimana Pak Andi? Saya harus gimana untuk menyediakan kota gitu? Apakah saya harus tergabung dalam dinas sosial gitu misalkan? Apakah saya harus tergabung dalam komunitas misalkan komunitas kebersihan kayak Pandawa Group dan lain gitu? Atau seperti apa gitu Pak Andi? Apa gimana gitu? Iya. Di awal tadi saya udah bilang bahwa kita perlu memulai dari diri kita. Oke. Membangkitkan kesadaran dari diri kita. Ya, setiap kita kan pasti hidup punya tujuan. Udah sisipkan belum salah satu tujuan yang juga kita harus anggap penting, bahwa kita harus terlibat di dalam bermasyarakat. Terlibat di dalam bermasyarakat akhirnya muncul niatan yang positif, yang baik, bahwa kayaknya aku masih punya energi nih, sisa waktu, energi yang bisa terlibat. Nah, mau terlibatnya di mana? Sekarang kan pilihan akses untuk menyampaikan keterlibatan, kontribusi kita itu kan banyak. Tadi saya bilang, mau bermain di sosial media, ya bermain dengan di sosial media yang bijak. Ikutlah terlibat di dalam campaign-campaign, edukasi di sosial media. Kadang-kadang sosial media kan malah justru aksinya juga bisa mengumpulkan dana, ngumpulin temen, janjian ketemuan di mana untuk melakukan satu aksi. Ya lakukan aja, gitu loh. Lakukan aja. Hal yang paling penting adalah kita menyadari bahwa di kota ini, apa beban kota ini? Apa beban kan beda-beda kota gitu ya. Kita bicara Depok, kita bicara Bandung, kita bicara Denpasar kan beban kotanya beda-beda. Iya benar. Kebutuhan. Bali, wah itu tahu sendiri. Bali pulau yang sangat terbuka. Iya benar. Itu sangat kompleks sekali permasalahan anak mudanya. Karena semua budaya datang. Iya benar. Dan ciri orang Bali adalah selalu welcome. Orang Bali punya hati yang sangat baik. Nggak pernah curiga sama orang, nggak pernah punya niat yang tidak jahat dan lain sebagainya. Saking terbukanya sampai semua budaya bisa masuk. Gitu. Nah kita juga ikutan juga bareng sama teman-teman Bali bagaimana menjaga dan melestarikan budaya Bali supaya regenerasinya tetap bisa terjaga, tidak terkontaminasi dengan culture yang berbahaya buat mereka. Karena di setiap kota-kota yang terbuka seperti itu kan tantangannya macam-macam. Iya benar. Nah, jadi kembali lagi, beban kita apa di kota kita? Kita perlu tahu di sosial media, di berita yang sering kita baca, yang sering kita ikuti. Terus di mana hati kita suka tersentuh. Misalnya yang laki-laki kalau baca kok tersentuh ya dengan makin banyaknya anak muda kena HIV misalnya. Gitu. Nah, mulai coba doakan. Titiplah dalam pokok-pokok doa kalian di tempat-tempat ibadah kalian atau di rumah atau ketika sedang sholat dan lain sebagainya. Bawakan dulu, itu hati muncul peduli. Nah, nanti dari situ baru lihat aksi apa yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi perlu beban. Yang kedua perlu beban yang kita mau pikul. Dan baru akhirnya kita lihat kebutuhan apa yang ada di setiap kota. Yang kira-kira saya bisa ada di situ untuk sama-sama menjawab. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang dibutuhkan
sebuah komunitas. Barangkali bisa buat satu komunitas loh ya, bukan organisasi. Komunitas dari organisasi teman-teman yang udah ada di setiap kota bersatu di dalam ini peacemaker ini. Oh iya. Gitu. Karena balik lagi peacemaker bukan organisasi ya. Bukan, kan peacemaker menyatukan Iya. banyak komunitas, organisasi, lembaga, terutama anak muda, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, itu bersatu. Yuk kita buat ini yuk. Gitu, tadi di Bali saya bilang yang kita lakukan peacemaker itu udah lumayan terlibat di beberapa hal. Iya. Kita punya anak-anak peacemaker yang peduli isu-isu perempuan dan anak. Jadi kita menolong kasus-kasus KDRT, pelecehan anak, eksploitasi seks anak di bawah umur. Gitu. Kita bahkan terlibat lebih luas lagi dengan lembaga-lembaga gerakan anti trafficking, anti perdagangan orang, itu ada. Kemudian di anak-anak peacemaker juga concern dengan penjara anak. LPKA, lembaga, bilangnya bukan penjara ya sekarang. Iya. Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Anak. LPKA. Itu anak-anak di bawah 18 tahun yang melanggar hukum karena mungkin ketidaktahuan mereka bahwa mereka tuh melanggar hukum karena masih anak-anak, atau ya mereka sengaja tapi nggak tahu akibatnya. Makanya statusnya mereka kan adalah pelaku korban. Ya, mereka bukan pelaku 100% pelaku, mereka pelaku korban. Karena mereka ada di bawah naungan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita ada di LPKA. Anak-anak peacemaker itu tiap seminggu sekali ke sana. Gitu. Bangun karakter. Kita bawa 12 nilai peacemaker ini ke dalam LPKA Anak. Lembaga pembinaan anak. Gitu. Kemudian apalagi tanggap bencana. Kita ada juga. Jadi anak-anak peacemaker ini yang udah gabung, yang punya hati terhadap bencana alam, mereka belajar sebagai tenaga medis, belajar sebagai tim evakuasi. Akhirnya kalau ada bencana alam, tim peacemaker ini berangkat respon bencana. Gitu. Kita juga peduli dengan gerakan-gerakan anti narkoba, peduli HIV, dan bagaimana membangun hubungan juga dengan teman-teman LGBT. Berkomunikasi yang sehat dengan mereka. Ya, membuka diri untuk mau mendengar aspirasi mereka juga, tantangan-tantangan hidup mereka juga, gitu. Karena ya mereka kan juga sahabat ya, mereka manusia juga. Gitu. Dan yang terakhir, dari semua orang yang kita coba responi, pikul bebannya bareng-bareng, kami juga ada satu tim peacemaker yang fokus kepada social enterprise. Gitu. Di situ ada anak-anak peacemaker yang terlibat untuk pelatihan business skills. Bagaimana anak-anak yang putus sekolah, kalau mereka mau lanjut kuliah, mereka kita bawa ikut serta dalam sekolah kejar paket. Paket B, C. Ikut dalam sekolah kejar paket. Kalau enggak, kamu harus punya skills dong. Gitu loh. Nah, kita bawa mereka dalam pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah business skills yang kita sediakan, ada modul-modulnya juga untuk menolong supaya mereka akhirnya bisa memulai belajar untuk memulai satu usaha kecil-kecilan, bidang usaha kecil-kecilan, gitu. Ya bagaimana pada akhirnya orang-orang yang putus sekolah, yang dianggap gagal, itu pada akhirnya bisa memiliki kehidupan yang berkelanjutan. Gitu. Ada sebuah gerakan di yayasan di Bali juga yang kita juga anak-anak peacemaker ini ikut terlibat di situ. Jadi anak-anak peacemaker ini banyak ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dari social enterprise itu. Gitu loh. Nah, kalau misalnya dilihat kan apa yang dilakukan nih banyak nih. Ya kan? Tentang peacemaker, bahkan narkoba dan rupanya. Nah, kalau ini pernah cari tentang Pak Andi Prawira, itu ada dikabarkan di Google itu dulu seorang pengusaha.
Iya. Jadi saya tahu Pak Andi dari Google Pak. Saya lihat ya orang pengusaha. Nah, kenapa bisa kayak langsung kayak seakan-akan dari pengusaha tiba-tiba bisa kayak pindah profesi jadi orang yang peduli akan sosial. Pak Andi? Keresahan apa sih gitu? Keresahan apa awalnya? gitu? Keresahan apa? Karena kita kalau dengerin paparan Pak Andi itu, ini pekerjaan yang gak mudah Pak Andi. Iya. Yang bisa membuat Pak Andi mungkin jarang di rumah kali. Benar. Mungkin ketemu anak dan istri gitu kan. Jadi dan biasanya juga kalau apa pengusaha juga paling ya fokus sama usahanya aja gitu. Bangun bisnisnya lebih. Ini malah Kenapa Pak Andi seakan-akan kok peduli? Iya. Kalau bahasanya itu sama orang-orang kayak gitu. Iya, buat saya kan kehidupan tuh sebenarnya ada sesinya ya. Iya. Ada sesi. Ya, saya juga pernah muda, Oke. pernah nakal, Iya. ya kan, pernah ada di jalan yang salah, Iya. gitu. Jadi kalau akhirnya bisa memiliki sebuah kemampuan berwirausaha yang baik, ya itu juga salah satu anugerah lah ya. Iya. Tapi apakah sesi hidup saya hanya itu melulu? Oke. Hanya memperkaya diri, bersenang-senang untuk diri sendiri di masa muda saya atau sepanjang hidup saya. Jadi ada waktu, ada sesi-sesi yang ya saya juga perlu mulai memikirkan anak-anak muda. Ketika saya ingat masa dulu saya, nggak semua anak muda sukses, nggak semua anak muda mampu, dan banyak juga anak muda yang terlantar. Terlantar tanda kutip dalam arti bukan nggak makan, nggak punya rumah, tapi buat saya terlantar lebih daripada itu. Mereka terlibat dengan kecanduan, mereka terinfeksi HIV. Mereka masa mudanya ada di dalam penjara dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir bagaimana bisa tergeraklah mulai di usia yang sudah tidak muda lagi, mulai berpikir kira-kira bagaimana bisa menolong mereka. Ternyata menolong mereka itu nggak mudah. Kalau saya lihat menolong anak-anak muda yang memiliki isu-isu seperti itu, saya harus masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya harus masuk ke dalam kehidupan mereka. Bahkan boleh dibilang yang lebih realnya lagi, saya harus hidup bersama dengan mereka. Jadi hampir sebagian waktu, jam-jam hidup saya itu di sisa beberapa belas tahun terakhir ini, ya saya habiskan ada di tengah-tengah mereka. Mendengar kehidupan mereka, mendengar marah mereka. Terhadap orang tua mereka, mendengar frustrasi mereka, gitu. Dan ini dunia, ini sesi kehidupan yang saya sendiri wow gitu. Buat saya kaget. Nah, udah cukup lah. Akhirnya saya berpikir udah cukup lah waktu untuk saya berpikir hanya untuk diri sendiri, berusaha hanya untuk diri sendiri. Jadi ya saya harus ambil keputusan. Apakah tetap di masa yang itu sebagai orang yang terus berpikir tentang bisnis dan uang, atau waktunya saya tinggalkan dan saya coba memberi sisa waktu dan energi ini untuk ada bersama-sama dengan mereka. Toh di tengah-tengah mereka kehidupan bersama dengan mereka juga akhirnya ada usaha kecil-kecilan yang dibangun. Tapi usaha kecil-kecilan itu udah bukan saya lagi, atau untuk saya lagi mereka. Mereka buka coffee shop, mereka buka printing kaos, sablon kaos, gitu. Usaha jahit menjahit kayak gitu-gitu, macam-macam. Jadi,